Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Adam dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Sebagai perawat, saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Cirebon tahun 2021. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang kenaikan berat badan pada pasien cuci darah di ruang hemodialisa RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Yang pertama, apakah pengertian hemodialisa? Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak tahu pengertian dari hemodialisa? Yaitu proses pembersihan darah, cairan dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Yang kedua, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tahu proses kenaikan berat badan pada saat cuci darah itu apa? Yang pertama, peningkatan volume cairan yang dimanifestasikan dengan peningkatan berat badan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah cairan yang masuk selama proses interdialitik. Yang ketiga, jika kenaikan berat badan bapak-bapak dan ibu-ibu berlebih dapat mengakibatkan yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, gangguan fungsi fisik atau udem atau bengkak. Yang ketiga, bisa sesak nafas. Dan yang keempat, itu bisa menyebabkan gagal jantung. Yang keempat, klasifikasi kenaikan berat badan pada pasien hemodialisa atau cuci darah. Yang pertama, ringan. Dikatakan ringan itu 2 sampai kurang 4% dari berat badan pasien. Yang kedua, dikatakan sedang, 5% dari berat badan pasien. Yang ketiga, berat yaitu 8% dari berat badan pasien. Yang kelima, tips-tips untuk menjaga kenaikan berat badan pada pasien HD atau cuci darah. Yang pertama, dengan membuat es batu berbentuk kubus. Namun, tetap diingat cairan perharinya ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kedua, menggunakan gelas ukur yang kecil sehingga bisa terukur. Yang ketiga, menggunakan sedikit air untuk meminum obat. Dan yang terpenting, yang keempat nih bapak-bapak dan ibu-ibu, saling bertukar pengalaman dengan pasien yang lain. Nanti setelah video edukasi ini ada demonstrasi cara menghitung kenaikan berat badan yang sedang dan demonstrasi membuat es batu berbentuk kubus dan gelas ukurnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan cara menghitung berat badan pada pasien hemodialisa atau cuci darah dengan kenaikan berat badan yang sedang, yaitu 5% dari berat badan pasien. Di sini saya contohkan aja, Tuan A. Beliau datang di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun untuk melakukan cuci darah. Beliau menimbang dengan berat badan 50 kg. Nah, kita hitung kenaikan berat badan yang sedang untuk Tuan A ini. Kita ambil 50 kg, itu berat badan yang sekarang, dikali 5%, ini kenaikan berat badan yang sedang. Nah, di sini 50 dikali 5/100 sama dengan coret-coret 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 kg. Jadi Tuan A harus kenaikan berat badannya itu 2,5 kg agar tidak menjadi kenaikan berat badan yang berat dan dapat mengakibatkan yang tadi saya sudah bicarakan di awal video. Kembali lagi kepada video demonstrasi yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara membuat
es batu berbentuk kubus. Kenapa pembuatannya es batu berbentuk kubus? Itu karena gampang untuk kita masukkan ke mulut, bentuknya kecil bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini saya menyediakan satu buah cetakan es batu berbentuk kubus atau kotak dan satu gelas berisi air sekitar 220 ml atau satu gelas air mineral. Karena biar terukur cairan perharinya ibu-ibu dan bapak-bapak sehingga tidak menyebabkan kenaikan berat badan yang berlebih. Seperti itu tujuannya. Yang kedua, agar dapat menghilangkan rasa haus yang berlebih. Seperti itu, tetapi tetap diukur cairan perharinya sesuai kenaikan berat badan yang tadi saya sudah dijelaskan di video yang pertama. Ini langsung saja dituang bapak-bapak ibu-ibu ke kubus-kubusnya sampai penuh. Seperti itu. Seperti itu. Langsung kita tutup dan masukkan ke dalam lemari freezer, lemari pendingin atau ke freezer. Balik lagi ke video demonstrasi yang ketiga, bapak-bapak ibu-ibu. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pasien cuci darah di ruang hemodialisa di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, saya mendemonstrasikan ini gelas khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu karena satu gelas kecil ini berukuran 220 ml sehingga nanti bapak-bapak ibu-ibu dapat memantau cairan yang masuk ke dalam tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga tidak terjadi kenaikan berat badan yang berlebih. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak menggunakan gelas terukur, itu biasanya nanti pas penimbangan HD selanjutnya itu bisa kenaikan berat badannya sangat berlebih dan itu dapat mengakibatkan sesak nafas, udim, dan bisa mengakibatkan gagal jantung. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu.